Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman Kafa dalam channel yang penuh barokah ini, Santri Mengaji Media. Para teman-teman yang dirahmati Allah, dalam Corona Virus 2019 ini kita lagi-lagi terhalang untuk melakukan aktivitas yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan pasaran di pondok-pondok pesantren salaf. Nah, karena berhubung ada wabah seperti ini, pemerintah melarang kita untuk pergi kemana-mana. Pemerintah menganjurkan kita untuk selalu di rumah saja. Namun, pekerjaan kita di rumah ini tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap belajar. Salah satu di antara solusi yang diberikan oleh para masyayikh, para pengasuh dari pondok pesantren adalah mengadakan pengajian online. Lantas, bagaimana syariat menanggapi terkait pengajian online itu sendiri, dan apakah sanad dari pengajian online bisa mutasil kepada orang yang mengaji? Para teman-teman, perlu diketahui, kita apabila membandingkan mana yang lebih utama, apakah pengajian online dengan pengajian langsung dengan cara bertatapan muka kepada syekh, tentu kita akan sepakat untuk mengatakan bahwa pengajian yang diadakan secara langsung, dalam arti bertemu langsung dengan guru, ini jauh lebih utama. Sebagaimana beliau, Habib Salim Asy-Syadzili, pernah menyampaikan, al-ijtima'atu fiha sirrun azimun. Dalam sebuah perkumpulan, itu terdapat sebuah sirri yang sangat besar. Dalam arti, ketika kita mengadakan sebuah pengajian, baik itu majelis dzikir atau majelis ilmu, ini akan jauh lebih bermanfaat daripada kita mengadakan via tidak bertatapan langsung. Ini pun juga diamini oleh beliau, sang imam yaitu Ibnul Khaldun, menyampaikan bertatap langsung, bertemu langsung dengan guru, orang yang melakukannya akan mendapati sebuah keutamaan yang jauh lebih banyak. Sebuah karakter yang akan kita dapatkan ini akan jauh lebih banyak ketika bertatap langsung dengan guru. Nah, selanjutnya, kalau semisal ada yang mengatakan, apakah pengajian online di sini dapat menjadikan kita memiliki sanad yang muttasil kepada para masyayikh yang mengajarkan kita atau guru yang kita belajar darinya lewat online ini? Sekarang kita perinci. Dalam pengajian online di sini ada dua. Satu adalah pengajian online live streaming, di mana kalian mengaji dengan guru kalian secara live langsung. Dua adalah mengaji non live streaming, yaitu pengajian yang kita dapatkan dari mungkin siaran ulang atau melihat di kanal YouTube dan seterusnya. Nah, pengajian pertama yaitu pengajian live streaming ini telah dikonfirmasi oleh salah satu kitab, termasuk di antara metode mencari ilmu yang memiliki sanad yang muttasil dari segi sama atau mendengarkan langsung. Untuk masalah jarak, untuk masalah tempat, ini tidak perlu untuk kita hiraukan, karena selagi kita bisa mendengarkan apa dawuh dari orang yang kita mengaji kepada beliau secara langsung, maka ini termasuk di antara salah satu metode mengaji yang bisa diklaim memiliki sanad yang muttasil. Nah, oleh karenanya, ketika kita mengetahui perkara ini, cukuplah pengajian online dengan live streaming itu memiliki keutamaan tersendiri daripada pengajian yang diputar dengan siaran ulang atau pengajian yang biasa kita dengar di YouTube. Nah, kedua ialah pengajian yang non live streaming. Ini biasa kita bisa temui dalam kanal YouTube atau mungkin dalam berbagai macam media sosial yang bermacam-macam, termasuk dari Facebook, termasuk dari Instagram, atau termasuk di antaranya lagi adalah pengajian melalui Santri Mengaji ini. Dalam hal ini memang pengajian yang model seperti ini tidak bisa disebut sebagai pengajian yang akan membuat kita memiliki sanad yang muttasil dengan guru, dengan orang yang sedang mengaji. Namun, walaupun begitu,
ini kita akan tetap mendapatkan sebuah manfaat dari pengajian yang diadakan secara non-live streaming ini. Beliau, Habib Umar bin Hafid, juga mengkonfirmasi bahwa pengajian yang dilakukan secara online ini juga akan tetap bisa menjadikan kita berstatus sebagai murid dari orang yang mengajarkan pengajian ini. Dalam suatu video pernah disampaikan ketika ada salah satu santri beliau bertanya kepada beliau, bagaimana ketika ada seorang mengaji lewat internet, apakah orang yang mengaji ini bisa disebut sebagai murid dari guru yang ia mengaji dari internet itu? Nah, beliau menyampaikan, ini tergantung apakah muridnya ini memiliki ta'aluk yang besar kepada gurunya ataukah tidak. Sehingga kalau semisal demikian, ia akan menjadi seorang murid dari guru yang ia mengaji lewat internet itu, walaupun dengan berbagai macam wasilah, walaupun dengan berbagai macam perantara. Termasuk diantaranya beliau menyampaikan walaupun dengan menggunakan perantara internet. Nah, namun, walaupun memiliki kesimpulan seperti itu, Kiai Haji Ahmad Ghazali dalam kitabnya, yaitu Al-Jauharul Farid, menyampaikan, walaupun kita bisa mengaji lewat berbagai media, termasuk diantaranya internet, termasuk diantaranya televisi, komputer, dan seterusnya, tidak boleh kita lupakan untuk memilih guru yang baik dan benar, memilih guru yang memiliki sanad yang jelas, memiliki guru yang betul-betul mengerti masalah fikih, tidak asal guru yang kita tidak mengetahui sumber ilmunya dari mana. Baiklah, pemirsa santri mengaji yang dirahmati Allah, dapat kita simpulkan dalam mengaji secara online ini ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama, apakah akan lebih utama daripada pengajian secara langsung? Jelas tentu pengajian secara langsung memiliki sebuah keutamaan yang jauh lebih besar daripada pengajian secara online. Kedua, apakah pengajian online memiliki sebuah sanad yang muttasil kepada guru yang kita mengaji dari online itu? Dalam hal ini tergantung apakah pengajian online itu dilaksanakan secara live streaming atau non live streaming. Kalau secara live streaming nanti bisa disebut sebagai memiliki sanad yang muttasil, karena ini termasuk dari metode mencari ilmu dengan cara sama, yaitu mendengarkan secara langsung walaupun kenyataannya beda tempat, walaupun kenyataannya beda lokasi. Yang terakhir, dalam mengaji online ini kita kerap dan harus untuk memilih guru yang baik dan benar. Tidak boleh kita ngasal cari di YouTube, cari di internet, tanya permasalahan, lalu kita tahu jawabannya, sementara kita tidak tahu siapa gurunya ini. Kita tidak tahu siapa yang menyampaikan ini, bagaimana profil ia mencari ilmunya. Karena ini merupakan sebuah malapetaka bagi kita apabila kita mengambil ilmu dari guru yang tidak kita ketahui sanad keilmuannya. Sekian, semoga keterangan yang bisa kami sampaikan bisa bermanfaat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.